di jilbab muslim muslimah, jilbabna kota-kota, ngejawab nama, kan hanya kalau kurang kompak. Sekali deh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ya saya bahe, cakep, kurang kok. Ibu-ibu ayah saya bahe, bahe di tengah imah. Ibu-ibu cari nasi sarai, Pak Ustadz ada ceramah. Supaya selalu kompak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawala. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Nitih wancin mustari ningang mangsa nulugina cunduk waktu nulis tamtu kiwari lebih kawanci. Takdir itu bisa dibongkar, kadang tak bisa disinglar. Titis tulis diajali uratan tina ukil mahfud. Menit numpah cewit-cewit, jangan numpah antai-antai. Disuruh poin numpah gaya dia. Ditunggu ku minggu numpah tunggu-tunggu. Ditian ku bulan numpah anjang-anjang. Dituntun ku tahun numpah untun-untun. Alhamdulillah bingah amar wata sultana, bingah taya papadana, bingah gagiri-giri, bingah jawani simkuring jasa silaturahim deui. Sareng bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah bersedekah puasa daya dengan kaya sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Semoga asbab silaturahim kita Allah panjangkan umur kita semua, amin. Allah berkahkan rezeki kita semua, amin ya Allah ya Rabbal. Bertambah manfaat, kemudian semoga kita juga bertambah umurnya, bertambah barokah. Insyaallah pulang dari sini kita senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Abdul Mukarramin yang sangat saya hormati, para alim ulama, para kiai, para jenat, para ustaz-ustazah, wabil khusus Bapak Ketua DKM Masjid Al-Ukhuwah beserta jajarannya. Abdul Mukarramin yang sangat saya hormati, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah mindakan wilayah ila ala wilayah. Bapak RT hadir. RT berapa saja yang hadir? Kilo 4. RT 1 ada? RT 2? RT 3? Mana gitu? Alhamdulillah. RT 4? Alhamdulillah. Bapak RW hadir? Oh, selalu Pak RW jadi barang menguang sistem Bapak. Pak RW menahan kesimpulan lebih hormat. Oke, para sepuh, para tokoh masyarakat, Bapak, Ibu, jamaah semuanya, mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah bahagia sekali rasanya malam hari ini saya bisa bersilaturahim kembali dengan Bapak Ibu semuanya. Waktu itu kita silaturahim pada bulan Rajab, betul? Sebelum berpuasa, dan hari ini alhamdulillah bersilaturahim dalam rangka yang pertama memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua dalam rangka memperingati 17 Agustus 1945 kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Merdeka? Merdeka? Alhamdulillah. Asalnya gua habis jadi angkatan dewan dia. Jadi itu dua acara disatukan, betul Pak? Jadi hanya mah beda-beda acaranya.
Agustusan mulu dan tidak apa-apa disatukan dua acara dalam satu acara untuk efektif dan efisien anggaran dan waktu. Gitu? Anu penting mah upami acara dua kalau sanage kena aya dukungan. Dukungan di DKM, dukungan di RW, dukungannya berupa doa. Doakan abdi sing dipastikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah abdi nuju kirang sehat saadit, nuju batuk saadit, nyeri tenggorokan mungkin karena terlalu banyak berbicara. Mohon doanya semoga Allah berikan kesembuhan. Amin ya Allah ya Allah. Amin. Hari ini, hari besok juga ada Maulid Nabi dan rata-rata Maulid Nabi itu malam hari. Dan kata dokter saya itu tidak boleh makan malam. Jadi komitos dia ayah acara makan-makan apunten Bapak Panitia abdi manggiring tuang. Sebab sok dokter abdi patuan atau sabun abdi teh ada berisiko untuk darah tinggi. Jadi sok dokter malam makan malamnya kalau mau makan malam cukup buah-buahan saja. Jadi pemilih yang katuang ku abdi bias teh di bahan. Betul bosan. Alhamdulillah. Yang pertama kita memperingati 17 Agustus 1945. Apakah ada manfaat dalam memperingati 17 Agustus dalam rangka memperingati Maulid Nabi? Pasti ada. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Dan peringatilah dan ingat-ingatlah, karena sesungguhnya dalam mengingat-ingat itu ada manfaat bagi orang-orang yang beriman. Apa manfaat kita memperingati 17 Agustus, memperingati kemerdekaan Indonesia? Mohon maaf, Allah pernah berfirman kepada Nabi Rasul dan kepada para sahabatnya saat beliau sedang ada di Mekah dan berhijrah ke Madinah. Apa kata Allah dalam surah Al-Anfal? وَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ. Allah berfirman, dan ingatlah ketika kalian dulu ketika di Mekah mustaqalilun, sedikit muslim masih sedikit, mustad'afuna fil ard, kalian terjajah di muka bumi, takhafuna ayyatakhatafakumun nas, saat keluar dari rumah kalian takut kemudian dibegal oleh orang, takut diambil oleh orang, takut disiksa oleh orang. Saat di Mekah banyak umat muslim yang tertindas ketika itu dijajah oleh orang-orang muslim Mekah saat itu. Lalu kemudian fa'awakum wa ayyadakum binasrih, Allah merdekakan bagi Rasul dan para sahabatnya, tinggallah di Madinah. Saat di Madinah Allah kemudian berikan kemenangan kepada Rasul dan umat muslim. Akhirnya Mekah dikuasai, Madinah dikuasai, Jazirah Arab dikuasai. Ingatlah saat dulu engkau di Mekah sedikit, saat dulu engkau ketika di Mekah terjajah, sekarang engkau sudah merdeka. Apa ujung-ujungnya? Yaitu la'allakum tashkurun, agar kau bersyukur. Alhamdulillah. Maka ingatlah saat kita dulu terjajah oleh Belanda, oleh Jepang, dan alhamdulillah kita saat ini sudah merdeka. Sholat merdeka, puasa merdeka, ngaji merdeka, kita bisa bebas seperti ini. Alhamdulillah. Yang keduanya dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Apakah ada hikmahnya, ada manfaatnya? Ada. Kenapa? Dengan adanya kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, maka kemudian itu termasuk tanda-tanda kita mencintai baginda Rasulullah SAW, dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk salah satu di antara cabang iman yang 77 bab. Jadi iman itu bercabang-cabang, Bapak Ibu, ada 77 cabang. Di antara cabang iman yang 77 adalah dalam kitab Syu'bul Iman dikatakan wahbub nabiyyaka tsumma 'azzim qadrahu, dan cintailah nabimu dan agungkanlah, muliakanlah nama dan kemuliaan nabimu tersebut. Tsumma 'azzim qadrahu, muliakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita dalam rangka ta'ziman wa takriman wa mahabbatan lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ketika kita cinta kepada Rasul, man
ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang mencintaiku pasti akan bersama-sama denganku di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbah. Di antara tanda kita mencintai baginda Rasulullah SAW ada 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama, jika kita mengaku cinta kepada baginda Rasulullah SAW, ikutilah akhlak mulia baginda Rasulullah SAW. Upami urang nangkeun cinta ka Kangjeng Rasul, cinta kepada Nabi, ikutilah akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita mengikuti akhlak Rasul, maka insyaallah kita telah mencintai beliau, dan tatkala kita mencintai beliau, insyaallah kita akan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbah. Bagaimana akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini bukan bermaksud menggurui Bapak Ibu. Mari kita sedikit membaca bersama-sama Maulid Al-Barjanji yang sering kita baca. Sering baca Al-Barjanji, Ibu di sini. Maus Al-Barjanji. Upami ayah anu lahiran, ayah anu marhabaan, masuk ya maus Al-Barjanji. Ayah nu, maus ayah. Ayah nu maus untuk mangan bersama. Saya akan sedikit membahas di antara akhlak baginda Rasulullah SAW yang tercantum dalam kitab Al-Barjanji. Apa kata Syekh Al-Barjanji? Wa kana nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam shadidal haya'i wat tawadhu'. Kata Syekh Al-Barjanji, dan di antara akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama, Kangjeng Rasul teh syadidal haya, sangat pemalu, Pak. Kangjeng Rasul mah isinan, isinku saha, isinku Allah, sareng isinku kepada manusia. Yang pertama, baginda Rasul malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, baginda Rasul kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat yang berapa waktu? 50. Kalau kemudian baginda Rasul ketemu dengan Nabi Musa, cik Nabi Musa, wahai Nabi Muhammad, umat anjeun moal kuateun diberi 50 waktu. Umat kaulah diberi sawaktu saminggu sakali dinten Sabtu ibadahna, tapi umat kaulah teu mampukeun. Umat anjeun laleutik, umat kaulah bararadak. Umat anjeun laleutik sampai 50 kali moal kuateun, setiap setengah jam sekali dikumandangkan azan. Kuat moal bae. Dihunkeun ke Allah dikurangan. Baginda Rasul kemudian datang kepada Allah meminta untuk dikurangilah menjadi 45. Datang lagi dikurangi menjadi 40. Datang lagi dikurangi menjadi 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5 sampai akhirnya 5 waktu. Cek Nabi Musa, wahai Nabi Muhammad, umat anjeun moal kuateun diberi 5 waktu. Nyuhunkeun ke Allah supaya dikurang nanti. Apa kata baginda Rasul? Wahai Nabi Musa, aku malu kepada Allah, izin ke Allah. Lalu apalagi contoh malunya baginda Rasulullah Subhanahu wa taala? Setiap malam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahajud. Tengah beuting keur jumplang jam, kuring nyaring teu kuat hayang. Tahajud hayang. Ujuk-ujuk anak isi kekuat hayang tahajud tadi gitu. Tapi itu cuma bahas tahajud, Pak. Ujuk-ujuk anak isi gitu. Tengah beuting tumpling orang lain sedang karere, kemudian kita tahajud. Bagi Rasul tahajud setiap malam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahajud. Bahkan satu rakaatnya baginda Rasul bisa sampai surah Al-Baqarah, surah Ali Imran. Maka kemudian akhirnya karena saking lamanya baginda Rasulullah SAW berdiri, saking lamanya beliau berdiri, sampai akhirnya kemudian kaki beliau bengkak. Ayat di musola bagikan kau bengkak sampai ada. Itulah. Asal. Akhirnya. Asal kurang termati. Masya Allah. Sampai bengkak.
Lengkap Bapak Ibu baginda Rasulullah SAW kemudian bertahajud. Lalu kemudian bagaimana kata Siti Aisyah, wahai baginda Rasul, engkau sudah dijamin ahli surga, engkau sudah dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau dijamin masuk surga, tapi kenapa engkau beribadah sampai kemudian kaki engkau merengkang? Apa jawaban baginda Rasul? Wahai Aisyah, aku malu kepada Allah. Allah berikan nikmat begitu banyak kepadaku. Afala akunu abdan syakura. Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Istighfar ke Allah. Coba lihat orang-orang zaman sekarang, sudah banyak orang yang tak punya rasa malu kepada Allah Subhanahu. Sholat ditinggalkan, puasa ditinggalkan, zakat ditinggalkan, hirupna teh bukan aku makan. Astagfirullah, lupa kepada siapa? Allah. Padahal Allah yang telah memberinya hidup, Allah yang telah menghidupkannya, Allah yang telah memberikan rezekinya, Allah yang telah musik maliknya, Allah yang memberikan semuanya. Dia hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia lupa kepada Allah. Setiap pagi malaikat datang kepadanya dengan membawa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi setiap malam malaikat datang kepada Allah dengan membawa dosa-dosanya. Kaisi usaha. Maka mari kita malu kepada siapa? Yang kedua, baginda Rasul malu kepada sesama manusia, Bapak Ibu. Benar Bapak Ibu. Kanjeng Rasulullah SAW itu mau sekali bertemu dengan orang itu. Baginda Rasul itu mau sekali ketika dia dalam urusan maksiat, urusan dosa. Kalau urusan baginda Rasul tampil di depan, beliau senantiasa percaya diri. Tapi kalau sudah urusan maksiat dan dosa, baginda Rasul senantiasa malu kepada manusia, dan baginda Rasul senantiasa jauhi maksiat dan dosa tersebut. Mohonlah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangankan dosa, jangankan maksiat. Baginda Rasul pernah pada suatu saat ketika beliau sedang gogoler. Rasul gesami jamin 3 orang. Baginda Rasul pernah gogoleran di rumah. Saat beliau gogoleran, mohon maaf, baginda Rasul, boleh saya berdiri Bapak Ibu? Widi, Pak Ustaz, boleh berdiri? Tinggal pada di sini Pak. Mohon maaf saya berdiri. Baginda Rasul memakai pakaian gamis Pak, seperti ini. Jadi saya pakai gamis itu karena ya sunnah Rasul, ikuti Rasul salam. Tapi saya juga pakai sarung, kadang juga pakai celana. Tapi malam ini supaya lebih syar'i, saya pakai gamis ini. Baginda Rasul pakai gamis Bapak. Saat beliau gogoleran, lalu kemudian, mohon maaf, kan menuju gogoleran antara sadar. Baginda Rasul kemudian kakinya tersingkap dan betisnya katingal. Mohon maaf Bapak Ibu, betis itu aurat bukan bagi laki-laki. Betis itu aurat bukan? Kalau bagi perempuan, aurat perempuan itu jami'u badaniha ilal wajh wal kafain, seluruh wajahnya kecuali wajah dan telapak tangan. Tapi kalau bagi laki-laki, auratnya dari pusar sampai itu. Berarti betis ini aurat tidak bagi laki-laki. Baginda Rasul beliau saat kemudian gogoleran, kemudian tiba-tiba kakinya tersingkap saat gogoleran tersebut, betisnya terlihat. Lalu kemudian datanglah mertua beliau, siapa? Sahabat Abu Bakar. Laki-laki, ya laki-laki. Mertua beliau datang ke rumahnya. Beliau lupa, tidak setelah membacakan salam langsung membuka pintu karena Rasul ingin bertemu dengan Rasul. Dibuka, assalamualaikum. Saat dibuka ternyata baginda Rasul terlihat kakinya tersingkap. Baginda Rasul karena kakinya tersingkap, betisnya terlihat oleh sahabat Abu Bakar, padahal dia adalah mertuanya sendiri. Baginda Rasul langsung mojat, langsung ngejat, langsung duduk dan wajahnya penuh dengan rasa malu. Isin katingal betis ke sahabat Zahar. Coba lihat Bapak Ibu zaman sekarang, sudah banyak orang yang tak tahu malu dengan auratnya kepada orang lain. Betul Pak? Seorang istri-istri perempuan-perempuan insya Allah di mata ayat. Seorang perempuan-perempuan yang kemudian pakai acupna katingal, dadakna katingal, rambutna terurai, sudah biasa kita melihatnya, betul Pak? Padahal sebetulnya aurat wanita itu adalah jami'u badaniha illal wajh wal kafain, seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Subhanallah. Maka ketika wanita terurai rambutnya, apakah berdosa? Ya. Ketika wanita kemudian terlihat betisnya, apakah berdosa? Ya.
Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zaman ayeuna mah lamun ulama anu ahli waro geus hese beun. Wah Bu, hese beun. Karena apa? Di luar rumah, di dalam rumah penuh saeung. Betul Pak? So, punten jangankan di luar rumah, Bapak di dalam rumah saja. Cari dengan kursi nyetel TV, cetrek TV. Aya Moji TV. Di Moji TV aya anu nuju naon? Aya nu poli teh istri. Aya nu poli osok ngomong kana. Pak, Bu, kalau nu poli kira-kira di Moji TV pakai naon, Pak? Salah. Di bakal kita salah. Punten anu voli pasti pakainya segini, betul Pak? Leres, acungna sakieu leres, ngetan, rambutnya terurai, betul tidak? Bapak teh kieu ningali naon? Kita lain ningali bahalna, lain ningali voli kade, kalamun Bapak nonton voli eta kan tinggal di mana itu kan? Bujur. Kenapa Bapak fokus ke bujur Pak? Mohon maaf Pak. Ternyata ada hadis Rasulullah SAW. Punten Ibu, ketika Ibu keluar dari rumah, perempuan keluar dari rumah, maka setan akan ikut ngabulantung ke Ibu, akan ikut keluar dari rumah Ibu, setan akan ikut ngabulantung. Di mana ngabulantungna eta setan? Beda kan jeung Rasul dina bujurna. Mata bapak-bapak minum teh, dinya we. Kira-kira ketika Bapak nonton Moji TV politik gitu, kira-kira Bapak dosa tuh Pak? Pembelaan dosa tuh Pak? Dosa. Dosa itu. Jangan merasa kita tidak berdosa itu. Merasa memang itu adalah dosa. Dan kita harus berbanyak baca istighfar. Astagfirullah. Ustaz Babi mah dipinahkeun dari Moji TV, Ustaz dialihkeun we kana naon? iNews TV, cetrek kana iNews TV. Aya PT keur bulu tangkis. Nu bulu tangkisna saha deui? Istri. Yo deui Ustaz abi mah geus mau nonton bulu tangkis. Bari dialihkeun kana berita, suka dina berita mah halus cetrek teh kana berita dina TV One. Apa kabar Indonesia malam? Apalagi pernah ningali Pak. Ayo pas ditinggal apa kabar Indonesia malam, ternyata MC-nya ada dua, laki-laki dengan perempuan. Ayo pamogeun masageun Pak, make dasi, make kemeja, make jas, lacingan panjang, make sepatu. Weh, keren pamogeun. Ayo pas nu istrina nganggo mini dress. Kuningan mini dress Pak. Oh, ente. Kan aya long dress, aya mini di dia teh aya long dress mah di dibeunyikeun ka anak, tidak kami sekieu. Aya mini dress mah teu nepi ka anak, tambahanna teh kurang nepina teh ka dieu. Punten luhureun lutut. Astagfirullah. Calik teh dina kursi, sampena teh ditumpang deui tinggal kieu, bapak teh kieu. Dosa teh bae teh. Dosa? Dosa. Astagfirullah. Jadi di bumi ini seluruh kemaksiatan di zaman ayeuna karena banyak orang yang kemudian tidak malu dengan sesama manusia, tak menutup auratnya. Ustaz abdi mah keluar teh bumi, keluar teh bumi. Leuwih seueur deui Bapak Ibu. Sim kuring upami malam Sabtu kapungkur sering aya jadwal di Cicalengka, upami angkat di Bandung teh biasana tabuh 5 Pak. Tabuh 5 angkat ke Cicalengka, di Cibiru teh kapan nuju naon? Aceh Bapak. Tapi teu nu mobil teh kieu we bari nyupir da Habib sok nyalira Pak, salagi ke Habib tiasa mah aku nyalira we. Ieu we mobil teh. Tiba-tiba Pak di macet eta.
Tiba-tiba datanglah dari belakang motor ninja. Mending motor ninja, Pak. Ninja kesingkatan ini jalika. Kapan hari motor ninja teh anu numpakna supirna dihanap ieu, anu diboncengna di luhur ieu. Sumung teh ngalangkung payung abi nyiap eta kabeh keur macet-macet. Payun abdi. Eta ditingali menumpak di tukang, ya Allah. Rezeki ada di istighfar, astagfirullah. Ditinggal teh pakai baju nu adina. Mararahi atuh. Pakai celana kolor nu adina. Celana jero jeung celana luar teh balang katingali astagfirullah. Ata abdi di pelong dosa. Ari beureuh. Sudon bapak Tanda sebentar Pak Haji nubruk. Upami di pelong dosa air beureuh nubruk tuh beureuh Astagfirullahaladzim. Zaman ayeuna. Maka ulama-ulama yang waro itu masya Allah. Karena saya bentak zaman ayeuna. Dimanapun ada aurat yang terbuka ketika itu. Astagfirullah. Maka mohon Bapak Ibu, di antara guru saya ada salah satu guru saya yang ada di Tasik, tepatnya di Pondok Pesantren Nur Saadah Mangkubumi. Beliau dari awal sampai sekarang di rumahnya tidak ada TV. Lain TK beli, tening penting. Dan beliau HP-nya mohon maaf, sekarang kita sudah Android, BlackBerry, dulu zaman BlackBerry, sekarang sudah zaman Android. Mohon maaf, beliau HP-nya masih HP Cininit. Titit, masih HP begitu, masih HP yang biasa saja, yang cukup bisa SMS dan bisa telepon. Masya Allah, beliau begitu warok dalam urusan ini. Maka Allah pernah berfirman kepada Nabi Adam ketika ayat tentang amanah. Aku menciptakan mata untukmu dan aku ciptakan kelopak mata untuk menutupinya. Aku menciptakan lidah untukmu, tapi juga aku ciptakan mulut untuk menutupinya. Subhanallah. Masya Allah. Semoga kita dijauhkan dari maksiat ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Maka titip hari ibu-ibu dan bapak-bapak insya Allah menutupi auratnya. Tapi titip para putra putri urang sadayana. Titip mudah-mudahan orang senantiasa mendidik anak-anak kita supaya kemudian tertutup auratnya. Insya Allah. Karena nanti berat tanggung jawabnya nanti di yaumul qiyamah. Nanti bapak dan ibu akan dimintai pertanggungjawaban tentang anak-anak kita. Betul kan? Betul. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Kata baginda Rasul, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian pasti akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Ibu akan dimintai pertanggungjawaban tentang anak ibu, bapak akan dimintai pertanggungjawaban tentang istri dan putra bapak. Yang menjadi bapak RT akan ditanya satu RT, yang menjadi bapak RW akan ditanya satu RW, yang menjadi lurah ditanya sekelurahan, yang jadi camat ditanya sekecamatan, yang jadi gubernur ditanya se-Jawa Barat, yang menjadi presiden ditanya se-Indonesia. Awal berat. Masya Allah. Maka yang pertama, milikilah sifat malu dalam diri kita. Pantas kata baginda Rasul, al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari zaman ayeuna geus zaman banyak orang yang kemudian tidak malu dalam bermedsos. Masya Allah. Milikilah sifat malu, insya Allah keimanan kita akan semakin kuat. Amin ya Rabbal. Dua Bapak Ibu. Kana Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu'. Yang keduanya baginda Rasul itu orangnya sangat tawadhu'. Apa Pak? Tawadhu'. Naon tawadhu?
SAW berbicara, melainkan beliau berbicara dalam keadaan tersenyum. Kenapa beliau berbicara dalam tersenyum? Karena beliau menghadapi orang lain. Setiap beliau menghadapi orang lain, pasti beliau tersenyum. Subhanallah. Tebarkanlah senyuman. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Ibu bertemu dengan ibu, bapak bertemu dengan bapak. Tabassum, bersenyum, saling melempar senyuman. Laka shadaqatun, itu adalah sedekah. Maka senyumlah. Tapi ingat ibu, senyumnya yang simetris. 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan. Bagaimana? 2 cm ke kiri, 2 cm. Apa? Jangan senyum yang tidak simetris, 4 cm ke kanan. Berarti kita mana? Menyonan. Senyum yang simetris. Insya Allah itu mendapatkan pahala. Baginda Rasul itu sangat sopan santun kepada sesama. Bahkan mohon maaf, jangankan kepada orang yang lebih tua, Baginda Rasul kepada yang lebih muda pun, Baginda Rasul tetap menghormatinya, tetap memberikan dengan senyuman. Mohon maaf Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang tahu siapakah pembantu Baginda Rasulullah SAW? Siapa? Ada yang tahu pembantu Baginda Rasul? 5, 4, 3, 2, 1. Gugur HP saya. Tadi itu menjadi kadar presiden, tapi usaha daya ya wayah gugur banget. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang pernah menjadi pembantu Baginda Rasul SAW adalah sahabat Anas bin Malik. Siapa? Anas bin Malik. Apa kata sahabat Anas bin Malik? Khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Saya pernah menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun, bayangkan. Tapi selama 10 tahun tersebut Baginda Rasul fama qala li qattu uffin. Selama 10 tahun tersebut Baginda Rasul belum pernah mengatakan kepadaku kalimat uffin. Apa? Uffin. Nah, uffin teh. Uffin. Pak, uffin teh begini, Bu Pak. Mencek orang Sunda makin, mohon maaf saya praktekkan. Itu namanya ufin, kumaha? Kurang dia bolotokan kirang dari kumaha Ibu? Itu namanya apa? Ufin. Jadi ufin itu ucapan ataupun tapi kemudian ucapan kekesalan kepada orang itu. Bayangkan Pak, menjadi pembantu Rasul, Baginda Rasul kepada pembantunya saja. Baginda Rasul SAW senantiasa menghormatinya. Belum pernah Baginda Rasul selama 10 tahun mengatakan maneh mah belum pernah. Ya Allah, apalagi kepada istrinya, apalagi kepada orang yang lebih tua. Baginda Rasul itu khairukum li ahli. Sebaik kalian adalah paling yang baik kepada ahlinya, kepada keluarganya. Khairukum lin-nisa'i. Sebaik kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Wa ana khairukum lin-nisa'i. Aku adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Pak Bu, Baginda Rasul sangat baik kepada istrinya. Lemah Baginda Rasul senantiasa memanggil Siti Aisyah dengan panggilan yang paling mesra, yaitu ya artinya apa Bapak Ibu? Wahai istriku yang pipinya kemerah-merah. Bapak panggil ibu apa? Sarpoa. Pak RT? Nyai. Mana istri Pak RT di mana? Nyai. Ustaz, iya. Dan istri Abdi mah itu pipinya tidak putih kemerah-merahan, tapi benar kehilang-hilang. Kumaha tuh manggil Pak Ustaz yang 3 Rasul mana Pak RT? Ya Humaidun. Pak Punten Pak, saya pernah ceramah di daerah apa namanya itu dari Ciberem ke atas itu Kertasari Pak, dekat situ Cisanti. Saya pernah di sana, pernah pengajian.
Di sana itu Bapak Ibu panggilan nih, ada panggilan khusus kepada istri dan suaminya. Jadi kalau suami memanggil istrinya itu kan kalau Bapak tadi apa? Pak RT? Nyai. Asli nyai ya Teh. Asal coba sekali. Pak, Bu, di sana itu di Perkasari itu panggilannya, maaf ini saya juga kaget, baru tahu. Jadi kalau bapaknya manggil ibunya, suami manggil istrinya, mohon maaf Pak, Bu, panggilannya begini Pak. Iya. Ya, betul ya? Ibu tahu nggak orang sana? Oh, palingan. Jadi upami bapak manggil ibu teh, iyo. Cek istri nanti kumaha, oi, gitu Pak. Betul nih? Gitu. Saya manehna. Subhanallah beda ada orang kasar. Baginda Rasul memanggil Siti Aisyah dengan panggilan yang paling mesra. Baginda Rasul rendah hati, sopan santun. Padahal beliau adalah seorang nabi, padahal beliau adalah seorang rasul, padahal beliau adalah seorang khalifah. Mun aya nama presiden lah, itu raja. Beliau seorang khalifah, seorang nabi, seorang rasul, bahkan sayyidul anbiya wal mursalin, pimpinannya para nabi dan para rasul. Tapi beliau senantiasa tawadu, tidak menyombongkan dirinya, rendah hati kepada sesama manusia, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu. Maka sepantasnya Bapak Ibu kita untuk menyombongkan diri. Apa yang harus kita sombongkan? Betul? Sombong karena harta dari siapa? Sombong karena jabatan dari siapa? Allah. Sombong karena kekayaan dari siapa? Sombong karena mobil dari siapa? Sombong karena kegantengan dari siapa? Sombong karena kecantikan dari siapa? Dan kalau Allah sudah mengambil kegantengan, mengambil kecantikan, Bapak dan Ibu sudah tidak ganteng lagi dan sudah tidak cantik lagi, betul? Punten Pak, Bu, Ibu, tadi Ibu kabungkur kieu henteu. Bapak kabungkur kieu henteu. Di zaman kita SMA, apakah Bapak seperti ini, Pak? Pak RT, apakah dulu Pak RT seperti ini? Beda jauh. Kapungkur Pak Haji Agus teh ketika kapungkur teh masya Allah. Kapungkur makan gagah berani beliau itu. Subhanallah. Pak RT juga dulu gagah berani dulu di zaman SMA. Tapi sekarang bagaimana? Betul Ibu? Betul? Mohon maaf Pak, saya belum pernah mendengar ayah seorang laki-laki, seorang pemuda yang papangitun ini, pas papangitun, itu ini meninggulis, belum pernah. Belum saya pernah bertemu dengan seorang gadis yang mengatakan itu aki-aki menikah, saya belum pernah. Kalau Allah sudah mengambil semuanya kembali kepada Allah Subhanahu. Jangan sombong karena harta, jangan sombong karena jabatan, jangan sombong karena apapun yang kita miliki, karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu. Mohon maaf. Baginda Rasul pernah bersabda kepada para sahabatnya, mohon maaf, saya sepertikan Baginda Rasul mengambil air ludah dengan telunjuknya, diambillah, lalu diperlihatkan kepada para sahabat. Wahai para sahabatku, kita itu tidak lebih mulia daripada air ludah ini. Silakan renungi, saya ulangi. Wahai sahabatku, kita itu tidak lebih mulia daripada air ludah ini. Betul tidak? Silakan jawab. Betul tidak? Nanti ragu-ragu itu. Ini Rasul yang bersabda loh. Kalau saya akan jawab betul. Betul tidak? Namun sahabat. Lihat deh. Mohon Pak. Kenapa kita tidak lebih mulia daripada air ludah ini, kata Baginda Rasul? Karena kita diciptakan dari air yang lebih hina daripada air ludah. Betul? Terus? Kita diciptakan dari air apa, Pak? Air apa?
Mau Pak RT? Jika ragu-ragu juga panik air mani. Ya karena kenapa kita mau nyebutin air mani? Ya karena hina, betul nggak? Si mani, kita itu dari air mani semuanya, betul tidak? Ayat yang terbuat dari bukan dari air mani. Tidak, kita semua terbuat dari air mani. Makanya orang Sunda mah air mani wasa, mani gelis, mani kasem, ya harusnya, mani lucu. Nah lucu nanti mani. Betul, betul. Beres? Kita itu air mani. Air mani itu lebih hina daripada air ludah, karena air ludah keluar dari sini dari mulut, sedangkan air mani keluar dari tempat kita pipis. Betul Pak? Maka kata baginda Rasul, tak sepantasnya kita menyombongkan diri di hadapan manusia ataupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak pantas untuk sombong. Pak, mohon maaf saya contohkan biar kita lebih paham lagi. Orang yang sombong, Allah itu murka kepada orang yang sombong. Kenapa? Karena kalau diibaratkan tahu orang yang sombong itu dengan pemberian dari Allah, kan semuanya pemberian dari Allah kan? Lihat ibarat dia lah, bapak misalkan siapa yang mau dijadikan contoh di sini? Ayat itu. So, ayat jelas, ceritanya begini Bapak Ibu, Pak RT ngasih ke saya kopiah. Nomor berapa saya kata? Nomor 8 kata. Tingginya 11 kata. Jadi kopiah saya nomor berapa? 8. Tingginya berapa? 11. Wah dicatat kata. Sudah dulu wih jadi mau kopi. Oh kode Pak. Kalau sepatu saya berapa? 41 lah betul ayatnya. Nomor 41. Catat. Kode deh. Kalau ukuran baju saya berapa? Nih Pak, kalau ukuran baju saya itu, kalau Bapak ngasih ke saya XL, di dadanya pas, tapi di perutnya merecet. Kalau Pak RT ngasihnya yang XXXL, maka di perutnya pas, di dadanya longgar. Jadi upami Pak RT badi masih acuh tapi terkadang acuh nah terus kayak kayaknya mana itu beda yuk ceritanya Pak RT ngasih ke saya kopiahnya bagus, pokoknya mah kopiah dibanding kopiah yang lain ini adalah kopiah yang paling mahal. Kemudian kopiah yang misalkan berlapiskan dengan rendaan emas, mahal harganya sampai jutaan. Jarang orang yang punya kopiah seperti itu. Saya Pak RT, Ustaz dia masihan kopiah. Wah beda mau kopiah. Tapi dengan dibangun kan senang. Tapi saat saya pakai kopiah tersebut, saya pamer, saya kemudian sombong di depan orang lain. Tinggali kopiah aing. Kopiah ini mau aing non. Bukan orang lain tidak ada yang punya. Ini cuma satu dalam satu dunia. Bukan apa. Abi teh pamer dan saya sombong dengan kopiah itu. Kira-kira Pak RT bakal nyeles kumaha ketika kali habis sombong dengan pemberian dari Pak RT. Hanya akal aing. Ustaz eta teh pamer teh aing man gitu. Angin terlalu lamun sarkas. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita apapun yang Allah berikan, harta, jabatan, kegantengan, kecantikan, semuanya Allah berikan kepada kita. Tatkala kita kemudian menyombongkan itu, maka Allah marah. Eta teh marah pamer teh kurang. Maka pantas Allah paling marah, murka kepada orang yang sombong. Iblis, kenapa Allah laknat iblis? Karena dia sombong, merasa khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Gusti lebih muliakan yang api di batang tanah. Padahal yang menciptakan dia siapa? Allah. Kemudian laknat iblis. Kemudian siapa lagi? Fir'aun. Kenapa Allah laknat? Karena Fir'aun sombong dengan jabatannya. Fir'aun menjadi raja sampai ratusan tahun dan Fir'aun tidak pernah sakit-sakit. Padahal yang ngasih kerajaan siapa? Allah. Yang ngasih dia sehat siapa? Allah. Allah murka kepada Fir'aun. Akhirnya Fir'aun ditenggelamkan.
Siapa lagi? Korun, Pak. Korun sombong dengan namanya hartanya. Pak, korun itu hartanya saking banyak. Namun zaman ayeuna teu aya jika nama. Saking banyaknya harta si Karun ini sampai kemudian dia punya gudang untuk penyimpanan dan gudang yang dikasih kuncinya mohon maaf kalau dikumpulkan kuncinya sakolbakeun ayeuna. Aya juga lu gudang kuncina sakolbak zaman ayeuna moal. Akhirnya bagaimana? Dia sombong dengan hartanya itu. Akhirnya fakhsafna bihi wa bidarihi al-ard. Korun kemudian dimasukkan ke dalam perut bumi dengan harta-hartanya. Bapak Ibu pernah melihat kejadian gempa di Palu? Ketika kejadian gempa di Palu, maka kemudian setelah gempa tanahnya bergerak, pohon bergerak, tower bergerak, semuanya bergerak. Lalu kemudian asalnya di atas berubah menjadi di bawah. Terus itu ketika kejadian di Palu seperti itu, masuk ke bawah. Ketika korun kemudian ketika itu dia sombong, fakhsafna bihi wa bidaril ard. Yang di atasnya dimasukkan ke dalam perut bumi dan kemudian semua hartanya masuk ke dalam perut bumi. Zaman ayeuna aya weh anu nganggali sumur, pas nganggali sumur beletuk teh mangi naon? Emas. Disebut teh harta naon? Padahal teh musik karung teh usaha eta. Subhan. Maka apa yang harus kita sombongkan? Tak ada satupun yang harus kita sombongkan. Bapak Ibu mohon maaf. Ada yang tahu kitab Alfiyah? Pasti ada yang tahu ya. Mana Bapak Ibu? Kalau di kalangan pesantren itu ada sebuah kitab Nahwu yang mana kitabnya saking bagusnya itu menjadi rujukan semua ulama. Namanya kitab Alfiyah. Nahwu sorofnya yang paling tinggi, jadi levelnya biasanya dari Jurmiyah masuk ke Ibriti, dari Ibriti masuk ke Alfiyah. Itu yang mengarangnya namanya Imam Ibnu Malik. Pada suatu saat ketika Imam Ibnu Malik mengarang kitab Alfiyah tersebut, Imam Ibnu Malik itu punya guru Pak, namanya Ibnu Mu'ti. Ketika beliau mengarang, memang Ibnu Malik itu keren, cerdas Bapak Ibu. Tapi kemudian ketika beliau mengarang wala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmad Rabbilah khairul maliki dan seterusnya. Baru beberapa bait kemudian belum mengatakan wa taqtadi ridon bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyat ibnu Mu'ti. Kitab Alfiyah saya ini dalam ini ulama. Kitab Alfiyah saya ini akan mengalahkan Alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Alfiyah saya ini lebih bagus dari Alfiyah Ibnu Mu'ti, padahal Ibnu Mu'ti adalah guru beliau. Beliau memang kitabnya lebih bagus, tapi kemudian beliau merasa, ini yang tidak boleh itu. Bagus itu keren, tapi merasa bagus jangan. Soleh itu bagus, tapi merasa soleh jangan. Kaya itu bagus, tapi merasa kaya jangan. Pintar itu bagus, tapi merasa pintar jangan. Itu beliau merasa tulisannya ini lebih bagus dari Alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, itu sudah terkenal di kalangan santri-santri. Dalam syarahnya diterangkan ternyata saat beliau menuliskan dua bait itu wa taqtadirun bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyatan Ibnu Mu'ti. Saat menulis itu, ilmu yang ada di dalam benak beliau, Alfiyah yang akan dituliskan 1000 bait, tiba-tiba hilang dari dalam benak. Padahal sudah semuanya ada di kepalanya. Tiba-tiba hilang, lupa. Saya tadi tulis naon gitu. Bayangkan. Tertidurlah beliau sehari, 2 hari, 3 hari masih belum datang. Tapi kemudian ketika suatu saat beliau tertidur, lalu kemudian beliau bermimpi. Dalam mimpi tersebut beliau bertemu dengan gurunya, yaitu Imam Ibnu Mu'ti. Ketika bertemu dengan Imam Ibnu Mu'ti, Imam Ibnu Mu'ti mengatakan dalam mimpinya, apa Bapak Ibu? Beliau berkata, wahai muridku, terkadang satu orang yang masih hidup bisa mengalahkan 1000 orang yang sudah mati. Imam Ibnu Mu'ti sudah meninggal, Bapak. Lalu kemudian beliau mengatakan, terkadang satu orang yang masih hidup bisa mengalahkan 1000 orang yang sudah mati. Lalu kemudian beliau bangunlah dari tidurnya,
dan kemudian beliau istighfar. Ternyata beliau sudah merasa lebih baik daripada siapa? Gurunya. Beliau beristighfar, bertobat kepada Allah, dan akhirnya setelah itu menyesali dosanya, dan kemudian beliau setelah bertobat, Allah kemudian kembalikan lagi ilmunya, dan beliau kembali bisa menuliskan Alfiyah sampai bait 1002. Subhanallah. Maka pelajaran dari sini, jangan sampai kita merasa sombong dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah. Yang pertama, baginda Rasul syadid al-haya, sangat pemalu. Yang keduanya, wat tawadu, baginda Rasul sangat sopan santun, sangat tawadu, sangat rendah hati, dan senantiasa berbuat akhlakul karimah terhadap orang lain. Insya Allah. Maka kemudian bagi orang yang berakhlakul karimah, baginda Rasul kemudian pernah bersabda. Apa kata baginda Rasul? Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah. Aku jamin bapak dan ibu akan mendapatkan rumah di pinggiran surga. Mau bapak ibu punya rumah di surga? Mau? Ayo gaduh bumi di surga, ayo. Bios di sisi Pak, bios. Air dia di sisi bios. Bagi siapa Ustaz? Mohon kata baginda Rasul, liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan, bagi orang yang tidak mau berdebat walaupun dia di pihak yang benar. Alim berdebat. Kalau sudah berdebat saya pasti akan pada dia omong, mun pada dia omong pasti bakal pasya, mun pasya pasti bakal memusuhan. Alim lamun abi memusuhan jeung tatangga, alim lamun abi memusuhan jeung salaki, alim lamun abi kudu musuhan jeung balan. Daripada saya bermusuhan, lebih baik saya mengalah. Orang yang selalu mengalah, walaupun dia di pihak yang benar, dia akan mendapatkan rumah di pinggiran surga. Amin. Ayo, siap mengalah? Osok pada dia ngomong, osok pada bapak dan ibu, osok pada dia ngomong pada bohong lamun tara bohong lamun di rumah tangga tara pada dia omong bohong. Lalu kami bapak dan ibu menuju pada dia omong, saha numpang bayuna ngalah biasanya? Oh gitu. Bapak ibu, maka ibu jika yang pertama mengalah adalah bapak, maka bapak akan mendapatkan rumah di pinggiran surga. Amin. Jika yang mengalah pertama adalah ibu, maka ibu yang akan mendapatkan rumah di pinggiran surga. Amin ya Allah ya Bapak. Kalau dua-duanya mengalah, berarti dua-duanya mendapatkan rumah di pinggiran surga. Jadi menaik namun pasea, saha numpang payuna erehan, dia yang dapat rumah di surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Kan kalau mengalah dua-duanya, insya Allah tidak akan jadi masalah besar, betul? Anu sok jadi masalah besar bikin piring melayang, sendok melayang, sedorupa melayang, teh gara-gara naon mengelehan dua nana, betul? Maka Rasul mengajarkan mengalah jika kemudian kita berdebat. Alim pada ya. Yang kedua nih kata Rasul, kabar gembira lagi. Wa bi baitin fi wasatil jannah, aku jamin bapak dan ibu akan mendapatkan rumah di tengah-tengah surga. Ayo. Ya di tengah Pak. Kalau tadi mah dipikir, ini mah di mana? Di tengah. Bagi siapa Ustaz? Kata baginda Rasul, bukan kata saya. Liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan, bagi orang yang tidak mau berbohong walaupun dia sedang bercanda. Heureuy wae ari bohong komodina pun ngobrol serius Pak. Kan sok aya jami anu keur heureuy ngabohong aya. Aya. Keur barieu we jeung balan-balan teh. Euy, tapi saha euy? Pan kitu nya. Padahal aya tos teh. Abohong, sok aja. Nah ini mah walaupun heureuy tapi tidak mau bercanda. Apalagi dia sedang serius. Berarti orang yang jujur itu insya Allah dapat rumah di mana? Semohon Pak. Ayo mama nyusuh lancingan Bapak itu. Anu mana? Eta nu lepis. Semohon. Aya aku santun tuh. Padahal yang bisa kena ke ibu dia.
Ani nu beureuh. Teu ieu disebutkeun teu. Nah, berarti itu sedang berbohong. Astagfirullah. Kan kadang suka begitu Pak ya. Biasanya mah upami teh istri teh sok naon bapak nuju dicai ngogorobok lebih baik orang teh terus cek istri teh Pak ya kan cek bapak teh kata kopi naon nya aku sama daripada pusing ya bisa bedanya cokot teh kata tidak dompet 100.000 oh pengalaman subhanallah. Maka orang yang selalu jujur dalam tutur katanya, jujur dalam perbuatannya, insya Allah maka dia akan mendapatkan rumah di mana? Di tengah-tengah surga. Yang ketiga, belum final. Yang ketiga, wa bilaitin fi a'lal jannah. Aku jamin bapak dan ibu akan mendapatkan rumah di surga tertinggi kata Rasul. Amin. Surga apa yang tertinggi itu? Surga Hoyong dan bumi di surga Firdaus. Bagi siapa itu Ustaz? Bagi Rasul mengatakan liman hasana khuluquhu, bagi orang yang memperbaiki akhlaknya, orang yang memiliki budi pekerti yang baik, orang yang senantiasa memiliki akhlakul karimah seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senyum, salam, sapa, sopan, Pak, Bu, mohon maaf, Bapak pernah masuk ke bank BCA? Ada karyawan BCA di sini? Pak, saya dulu sering ke BCA yang di Ahmadiyani, Pak. Biasanya BCA itu masih mempertahankan pelayanannya. Abdi sumping nganggo lencingan biasa, nganggo kaos, kahanapna nganggo sendal jepit. Sumping ka BCA, abi bade mayar cerita. Pas sumping TKBCA, datanglah seorang security yang jangkung pada gagah kaset. Tapi dengan gagahnya beliau menyambut saya, tak melihat sendal saya, tak melihat penampilan saya, langsung beliau menyambut dengan penuh kehangatan. Selamat pagi Bapak, ada yang bisa saya bantu? Kan ngeuna apa? Dari saya? Subhan, di Mandiri juga sama? Ya, alhamdulillah. Lalu kemudian bagaimana? CKBT, badi store tunai. Oh, Bapak mau store tunai? Baik Bapak, saya ambilkan dulu nomor antriannya. Betul Pak, silahkan ambil aja. Saya ambilkan. Aduh, mending lagi ya. Diambilkan teh, Bapak silahkan. Saya antar, diantar Pak. Rawas kira-kira? Diantar. Lalu kemudian Bapak disuruh duduk. Bapak silahkan duduk. Bapak ada nomor teller nomor 5. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Dengan senang hati langsung lihat itu. Enak deh kira-kira Bapak. Tintong langsung nomor antrian 5. Sumping mereka telurna. Ditinggal di telurna teh perempuan. Aduh, kumaha itu keur mah geulis jeung kene. Aing bete dengan senyumannya itu, Pak. Selamat pagi, Bapak. Ada yang bisa saya bantu? Astagfirullah. Anak-anak bapak pemajikan kan. Ya Allah. Aku kan memang penuh dengan senyuman, penuh dengan ramah. Rawas segera Pak. Rawas. Coba anda tuh ibu. Bapak pulang ke rumah teh. Bukakan pantau. Selamat malam. Ada yang jika kamu ibu gitu, si bapak kembali cabak mas tak kayak ibu sama kemana? Ya Allah, ini mama balik. Ini Rasul itu bukan di Sunda balik. Kan karakter Sunda lemah lembut ya. Rasul itu hidup di gurun padang pasir di karakter orang Arab yang keras, Pak. Bayangkan. Bapak kalau sekarang ke Arab, so askar atau orang-orang Arab kan cara lebih, kalau kemudian apa lagi? Mohon maaf, kadang tidak senyum, lalu kemudian kata-katanya juga kan
Aji, haram, kok gitu, senang. Bayangkan baginda Rasul, mana beda karakter burung padang pasir dengan karakter di kita, beda Pak. Karena itu termasuknya morfologi kalau nggak salah ya. Jadi kondisi suatu tempat itu berpengaruh kepada perilaku seseorang. Kamu tebih itu di Indonesia apa? Orang gunung jeung orang laut beda jadi Islam. Nah, terusnya orang laut mah tuh dekat laut mah belum tarik di nona kena dan koma. Orang tarik kan. Beda jadi orang gunung. Itu di karakter burung padang pasir yang begitu keras, tapi baginda Rasulullah menerapkan akhlakul karimah, senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Wah, maka itu rumah baginda Rasul disebut akhlakul karimah. Masya Allah. Subhanallah. Baginda Rasul itu tidak pernah berkata-kata yang tidak baik. Tutur katanya begitu baik, tutur katanya begitu sopan. Masya Allah. Tak pernah keluar dari mulut beliau kata-kata kancing coplok. Jangan pernah. Coba apa zaman ayeuna lah Pak, ya Allah. Kamu benak orang ahli bapak-bapak baca ibu-ibu, insya Allah kamu ahli masjid, insya Allah ke ayam keluar kancing coplok. Insya. Tapi coba tinggal ke bapak jeung ibu di luar, orang kali marah pemuda zaman ayeuna sautak seetik anjing, sautak seetik. Kok kemudian lari ke api juga tuh. Sautak seetik Pak anjing, sautak seetik goblok. Bahkan mohon maaf kalau ngomong tak pakai anjing seperti yang tidak sempurna Pak. Punten abi di Garut kan seueur sawah di Garut. Aya dua pemuda nu hiji uing murag papangin jeung baladna. Kumaha hiji bantah. Punten Imam. Anjing. Aing balik ieu di sawah bieu munong kota murag, munong wadah anjing. Cek anu ieu teh ditanya teh kumaha? Segede kudu bener anjing, demi Allah anjing. Itu juga demi Allahnya sampai bagaimana? Sampai menunjukkan telinga. Astagfirullah. Yang lebih miris lagi Pak, mohon maaf Pak nih. Saya pernah ini anak SD ini Bapak, anak SD, barangkali SD. Astagfirullah. Abi buat kene, ketika Abi nyembelih hewan kurban, ceritanya lagi menyembelih hewan kurban. Abi bagian biasa, bagian tukang nyembelih. Ketika sudah disembelih satu, lalu kemudian saya istirahat. Cari bapak-bapak berikutnya didatangkan sapi yang satu lagi. Abi duduk cari, disimpan bolok di dia. Nah, kalau kemudian sapi yang sudah disembelih, disimpan, dikasih siken, digusur nangon terpal, lalu kemudian ditutupkan oleh terpal itu. Setelah ditutupkan, abdi di dia sapi. Kalau dia barangkali SD kelas hiji juga nonton dengan hoyong ningal kio anak. Cari payun abdi di dia. Baik nuju ningal. Tiba-tiba sing mana wae sapi ieu teh menghembuskan napas terakhir. Aing sampean kurang kali teh pas di payunan moncong. Asli itu kejadian asli. Eta cek sapi teh. Eta udah langsung ngasut. Anjing. Dengan begitu kencangnya dinyebutkan anjing, eta abi dulu was langsung ngucap, sudah ngomong naon yuk, anjing. Istighfar, astagfirullahaladzim, syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Abi gitu Pak, kalau ada anak-anak bilang seperti itu, saya suruh dua, satu istighfar, dua baca syahadat. Kenapa? Kalau sudah mengatakan kau menyebut anjing ke Jarmi, maka dia sudah murtad keluar dari Islam. Kok Jarmi disebut naon? Kan gitu dalam sulam taufik begitu. Maka kalau orang sudah mengatakan anjing kepada manusia, dia harus mengatakan satu istighfar, dua syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Eta abis saking kegeulna eta budak langsung dibukakeun eta tarpal tingali. Sapi anjing. Sapi. Astagfirullah. Lagi selir zaman ayeuna. Maka titik pada anak cucu kita, jangan sampai kata-kata itu, kalimat-kalimat jelek tersebut keluar dari mulut anak cucu kita. Insya Allah.
seperti berakhlaklah, berbicaralah seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika mau dapat rumah di surga tertinggi, mau surga Firdaus, mau, maka mari kita perbaiki akhlak kita. Bukan saya sudah baik, tapi kita juga mari bersama-sama memperbaiki akhlak kita. Sugan-sugan akhlak kita bisa seperti akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru satu. Nomor 2, nomor 3-nya tidak akan dibahas hari ini. Kayak lalu diundang baik. Kan seluruh guru Baji Maulah Lami cekap 1 jam, yang penting singkat, padat, akurat, pulangnya bawa berkah. ilmu yang bermanfaat. Ujung-ujung karena berkah. Kapan harus kedah ikhlas. Kalau kita ngajinya ikhlas, insya Allah pulangnya bakal bawa amal. Insyaallah, yuk kita sholawat dulu ya. Mari kita bersama-sama sholawat kepada baginda Rasul. Ustaz, ayat hadisnya atau Qur'annya tentang sholawat ayat ya. Mana? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Wahai orang-orang yang beriman, bacakanlah sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ustaz, ayat hadisnya syukur. Wah, hadis tentang sholawat itu banyak. Dalam Riyadhus Shalihin silakan dibuka, banyak sekali hadis tentang sholawat. Dalam kitab Muhtalah Hadis banyak sekali hadis tentang sholawat. Silahkan Bapak Ibu baca. Di antaranya, kalau kita baca sholawat kepada baginda Rasulullah, maka Allah akan mengangkat 10 derajat kita, Allah akan ampuni 10 dosa kita, dan Allah akan tambah 10 kali lipat pahala kita. Ustaz, kalau saya baca sholawat dan salam apakah sampai kepada Rasul? Sampai, ada hadisnya. Kalau kita kemudian bacakan salam kepada Rasul, Allah akan mengembalikan ruh baginda Rasul, dan kemudian hatta aruda alaihi salam, sampai baginda Rasul menjawab salam kita. Itu dalam hadisnya ada. Ketika kita baca sholawat, maka Allah kemudian baginda Rasul menjawab salam kita, dan Allah pun kemudian memberikan salam kepada kita. Dua-duanya, Allah, malaikat, baginda Rasul. Ketika kita bacakan sholawat juga, ada 2 malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu malaikat tersebut mendoakan, Ya Allah, ampunilah orang tersebut. Ya Allah, angkatlah derajat orang tersebut. Ya Allah, tambahkan pahala tersebut. Malaikat mulai, amin, amin, amin. Silakan Bapak Ibu baca banyak hadis tentang sholawat. Ya, mari kita bersolawat. Insya Allah salawat kita disampaikan kepada baginda Rasulullah, salam kita dijawab oleh baginda Rasulullah SAW. Nanti bahasan tentang sholawat kalau diundang, tapi diundang deh, mutu banyak banget. Yuk kita baca salawat bersama-sama. Salawatnya mau yang panjang, mau yang pendek? Mau yang panjang Pak? Baik, siap. Mari bersama-sama. Mohon saya 1 kali, setelah itu beri Bapak dan Ibu bersama-sama. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Panjang Pak. Inna salata wa salama lin nabi Muhammadin wa ashabihi wa ali Muhammadin wa ashabihi wa ali. Beri. Ada rumahnya, ada rumahnya. Mana? Oh, siap. Mana? Mana kemana? Baik. Ismuki manqusun fi qalbi, hubbuki yahdini fi darbi, wa du'ai yahfaduki rabbi, wa du'ai yahfaduki rabbi. Ummi, 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 ummi. Ono? Ayo buka. Sudahlah, kita yang sedang-sedang saja ya. Yang sedang-sedang. Baik, ada yang tahu sholawat Ahmadiyah Habibi? So, mari. Ini
Ini terakhir ya, terakhir ya. Sudah jam 11 kurang 1 jam. Saya tadi mulai jam 9 ya Ustaz ya. Jam 9 lebih sedikit. Nah, sekarang udah ini terakhir salawat bersama-sama. Ahmad. Baik, Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kita latihan dulu Pak, biar kompak semuanya. Ahmad ya Habibi. Ya bapak-bapak jangan kompak. Partai jadi partai. Habis dia sampai serangan dia. Kakak di kawak maka dia. Bareng ya Pak ya. Saya nanti Bapak Ibu menjawab. Ahmad ya Habibi. Habibi salam. Saya itu. Habibinya bukan Habibi biasa. Begini Bu. Habibi. Jadi yang keduanya diayun. Gimana? Habibi yang kedua diayun. Habibi. Coba. Habibi. Coba dari awal. Ahmad ya Habibi. Habibi salam. Habibi. Ayun. Habibi. Singkong apa ya? Habibi. Yang kedua di A. Yang pertama lurus, yang kedua di A. Siap. Sekali lagi. Tidak akan pada semangat tapi Pak. Udah ke jam 11 kan ya. Ahmad ya Habibi. Habibi salam. Keren. Dengan lulus. Assalamualaikum. Kalau yang ketiga begini baru Habibi digitekeun salib Habibi. Nah, sedikit ya. 1, 2, 3 Habibi. Biasa? Apa? Ini belum ini, masih tes kan ya? Ahmad ya Habibi. Habibi salam. Salam alaika. Masakan lagi kia, ayo sorana lagi. Mahal deh. Habibi. So, 1, 2, 3. Habibi. Gitu. Diulang dulu kok deh. Terakhir ya, terakhirnya. Ini 10 sarapan terakhir ya. Tiap RT harap saja bapak-bapak seperti itu. Ahmad ya Habibi. Habibi salam. Salam alaika. Kita
Habis bisa kita bersama-sama saja ya. Bisi beres di jam 11. Mari kita bersama-sama. Ya. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Biasa? Dari bareng kan Abdul. Yuk kita bersama-sama bareng ya. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi ya aunal gharibi, salam alaika, Amnun wa salamun, salam alaika ya aunal gharibi, salam alaika, Amnun wa salamun, salam alaika, dinukal Islamu, salam alaika, Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam alaika, Habibi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Oke, kalau payung ditaruh sedih ya. Yang mau kene Habibi kan. Insya kiranya cukup sekian saja dari lagu-lagu biasa alami di kalengal biasa. Nah, yang penting mah insya Allah semoga pulang dari sini kita bisa membawa hikmah dari maulid Nabi ini. Mari kita ikuti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak akhlak Rasul kalau dibahas hari ini semuanya tidak akan beres sampai subuh. Insya Allah walaupun hanya sebagian yang saya bahas, tapi semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran, dan semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal. Doa. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Semoga kita semuanya diakui menjadi umat baginda Rasulullah. Kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau nanti di yaumul qiyamah. Saat di yaumul mahsyar kita dapat syafaat beliau. Saat yaumul sirat menyeberang sirat mustaqim kita dapat syafaat beliau. Dan saat kemudian kita menyeberang sirat ada orang yang tergelincir dalam neraka. Semoga kita diselamatkan dari api neraka tersebut. Amin ya Allah ya Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Amin ya Allah ya Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ij'alna muqimina as-salati min dhurriyyatina rabbana wa
وتقبل دعاء. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع أبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Candak anu saena pijeun anu tinggal cariosana tong tinggal anu nyariosna. Sok sanajan tina bujur hayam ari mah canda, tapi sok sanajan tina bujur kiai maneh mah pijeun tong ditana teu aya manfaat. Insyaallah semoga ada hikmah dan manfaatnya bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jalan-jalan ke Surabaya jangan lupa membeli ketan. Sekian ceramah dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ingin hati memuluk gunung, namun apa daya gunungnya meledak. Ingin hati terus bergabung, namun apa daya waktunya meak. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi di bawah pohon bonteng. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi dengan saya yang ganteng. Allah hiu dalam cacai, see you, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.